Lapor Mas Wapres, Anda udah ikutan lapor? Nah, layanan ini memang cukup menyita perhatian warga. Tapi ada yang bilang ini gebrakan, ada juga yang bilang ini gimmick doang. Langsung aja kita pantau posko lapor Mas Wapres hari ini. Bergabung bersama saya ada Ausirion Dholu, koresponden CNN Indonesia. Halo Rio, selamat siang. Bagaimana Anda melihat antusiasme lapor Mas Wapres hari ini? Ya, selamat siang Puspa. Memang kalau kita lihat antusiasmenya pada hari ini, bagaimana posko pengaduan lapor Mas Wapres ini antusiasmenya masih tinggi. Karena tadi saya sampai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, ini kebetulan sudah ditutup untuk kuota pada hari ini. Kemudian saya melihat di poskonya juga, tadi ada sekitar 58 pengadu pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dan memang karena sudah banyak masyarakat yang hadir, ini pihak istana ini memberikan sedikit keleluasaan. Karena sejatinya memang per hari ini diberikan kuota 50 pengadu saja sebenarnya. Untuk menghadapi bagaimana kompleksitas, variasi, dan juga bagaimana permasalahan yang cukup rumit yang dihadapi oleh masyarakat. Ini kalau Anda lihat di belakang saya, ini masih ada beberapa orang yang memang masih menunggu untuk bagaimana giliran mereka mendapatkan waktunya untuk kemudian bisa melaporkan di posko yang ada di jaraknya sekitar beberapa pintu dari sini begitu. Ini mereka meregistrasi dulu, lalu kemudian mereka sudah dapat nomor antrian, dan sementara orang masih menunggu untuk kemudian waktunya nanti bisa melaporkan di poskonya. Nah, yang memang cukup menarik tentu soal laporan-laporan dari warga ini. Karena dari kemarin kami pantau ada sejumlah masalah yang dihadapi. Sebut saja misalnya ada sengketa tanah, kriminalisasi, lalu kemudian bagaimana kerugian perusahaan yang mereka hadapi. Ini mereka coba luncurkan ataupun sampaikan kepada Wakil Presiden untuk dibantu. Bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Hal yang menarik hari ini karena tadi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini sempat meninjau sejenak terkait dengan posko pengaduan lapor Mas Wapres ini. Tidak lama, sekitar 5 menit saja kemudian dia keluar dan tidak memberikan statement apapun. Namun tadi ada satu pengadu begitu yang kemudian sempat diajak bicara oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan saat ini saya sudah bersamanya. Selamat siang Mbak Meidawati ya. Ya, selamat siang Pak. Oke, Mbak Tuti juga ya? Iya, selamat siang. Oke, pertama saya mau tanyakan dulu tadi soal pertemuan langsung dengan Wakil Presiden. Apa yang Mbak sampaikan dan bagaimana respon Gibran Raka Buming Raka selaku Wapres tadi? Ya, pertama-tama kami menyampaikan bahwa kami membawa kasus soal Indofarma. Kami dari Serikat Pekerja Indofarma yang langsung untuk menemui, harapan kami bisa bertemu dengan Pak Wapres, dan puji Tuhan hari ini langsung ketemu Pak Wapres, dan kami juga mengadukan secara langsung terkait dengan permasalahan kami, dan beliau langsung merespon, oh ya ini sudah kami pahami dan sudah tahu, dan beliau segera langsung akan ditindak segera terhadap kasus kami terhadap Indofarma ini. Seperti itu. Tadi berarti dalam momen apa ketika kemudian sampai melaporkan dan kok bisa tiba-tiba ketemu sama Wapresnya gitu? Tadi kami mau mendaftarkan langsung ke staf, kebetulan Pak Wapres ada di dalam. Ketika mau masuk ke dalam, Pak Gibrannya langsung keluar dan kami ya cegat lah, otomatis ya kan. Artinya kami ingin langsung mengadukan ini kepada Pak Wapres terhadap permasalahan hak-hak karyawan Indofarma. Yang Indofarma Group yang sampai saat ini di Indofarma itu terhadap hak karyawan, terhadap pemenuhan gajinya dari Januari sampai sekarang untuk Indofarma saja itu dari Januari sampai bulan ini gajinya tidak terpenuhi, tidak dibayarkan 100%. Lalu ada Indofarma Global Medica yang sampai hari ini dari bulan Agustus sampai hari ini sudah 4 bulan tidak menerima gaji, dan ini sudah kami katakan langsung kepada Pak Gibran supaya ini ditindaklanjuti. Karena ini benar-benar tidak menerima gaji selama 4 bulan, ini cukup luar biasa. Dan kami memberanikan diri langsung dengan harapan bisa bertemu, dan puji Tuhan akhirnya ketemu dengan Pak Gibran. Seperti itu. Tadi kan disebutkan bahwa Wakil Presiden sendiri mengatakan bahwa dia sudah tahu soal persoalannya. Ini cukup mengejutkankah buat Anda, mengingat ini masalah yang mungkin sebelum dilaporkan Wapres sudah mengetahui sejak awal? Tidak kaget karena kami kan beritanya sudah viral kemana-mana dan sudah mengetahui juga, karena ini sudah juga ada di media ya kan, karena kemarin juga sempat kasus kami juga naik di RDPU kemarin di Komisi 6 ya, karena sampai sekarang belum ada titik penyelesaian.
kami juga kembali lagi datang ke sini untuk meminta perhatian bahwa Indonesia Farma ini atau Indo Farma Group ini harus segera diselesaikan, dan pemerintah harus hadir terhadap permasalahan kami. Karena apa? Hak kami belum sampai saat ini, sampai teman-teman kami tidak menerima gaji 4 bulan. Ini sungguh miris, Pak. Sungguh miris. Pak Gibran, tolong bantu kami, negara harus hadir. Pak Prabowo, kami sudah masuk ke mengajukan surat, dan kami sudah ke Hambalang, sudah ke depan pintu gerbang Bapak, dan kami sudah mengajukan surat. Kami meminta juga supaya Pak Prabowo melihat kasus kami. Sritek diselamatkan, BUMN, Indo Farma Group harus diselamatkan. Karena kami percaya ini badan usaha milik negara, dan kinerja kami bukan abal-abal. Kami sudah 106 tahun dan ini harus segera diselamatkan, dan pemerintah harus segera melihat bahwa kami ada karyawan yang sudah 4 bulan tidak gajian, dan gaji kami pun sampai November ini tidak dibayarkan secara penuh. Baik, ini tentu di highlight khusus bagaimana kalau melihat kemarin dari Sritek yang notabene adalah swasta ini sempat diselamatkan oleh pemerintah. Tentu ini dari usaha milik negara juga menginginkan treatment yang sama begitu ya. Saya ingin tanyakan soal upaya yang sudah dilakukan oleh serikat pekerja ini gitu ya. Tadi sempat disebutkan bahkan sudah ke depan rumah Pak Prabowo katanya gitu ya. Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk kemudian menagih haknya begitu? Ya, pertama-tama kami sudah berkomunikasi dengan manajemen kami pasti ya. Dan juga kami sudah berkomunikasi dengan holding Bio Farma, holding kefarmasian. Lalu kami juga sudah ke Kementerian Tenaga Kerja dan juga sudah bertemu langsung ketika pas rapat RDP dengan Pak Erick Thohir. Lalu berkomunikasi dengan Asisten Deputi Kementerian BUMN. Lalu kami sudah unjuk rasa 3 kali di 31 Januari, di 6 Mei, dan kemarin di 6 November kami juga sudah unjuk rasa ke Kementerian BUMN, ke Istana Negara, dan Kementerian BUMN dan holding juga sudah kami unjuk rasa. Lalu kemarin baru kami bertemu dengan Wamen Ketenagakerjaan terhadap permasalahan kami, dan kenapa kami lanjut lagi ke sini, ini semata-mata untuk memberikan perhatian kepada pemerintah bahwa Indo Farma ini layak untuk diberikan perhatian. Karena kami ada karyawan-karyawannya sangat tersakiti gitu. Kalaupun ada kasus fraud, lihatlah kami karyawan ini sangat menderita. Kami sudah 4 bulan tidak gajian, dan Indo Farma sendiri sudah tidak terpenuhi gajinya selama 11 bulan. Itu saja dari saya ya. Terakhir Mbak, kalau tadi sempat dikatakan bertemu langsung dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan kebijakan juga lapor Mas Wapres ini, apakah cukup percaya diri ataupun cukup optimis bahwa masalah ini akan terselesaikan begitu? Apalagi tadi sempat berbicara langsung dengan Wapres ya. Saya optimis. Karena bagaimanapun juga Pak Gibran adalah Wapres, dan saya optimis, sangat sekali optimis bahwa beliau atau Pak Gibran ini dapat menyelesaikan permasalahan kami seperti itu. Mudah-mudahan juga tidak hanya Pak Gibran, tapi Pak Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini. Karena apa? Kami badan usaha milik negara. Seperti itu. Terima kasih banyak informasinya Mbak Medawati dan juga Mbak Tuti, dan Mbak, semoga ini cepat terselesaikan begitu ya. Baik, terima kasih. Sehat selalu Mbak. Berikut informasi dari salah satu pengadu yang kemudian datang hari ini. Anda bisa melihat sendiri bagaimana antusiasme yang cukup tinggi. Cuaca juga hujan hari ini. Masyarakat pun terus berdatangan, namun sayangnya karena kuota sudah ditutup, banyak yang kemudian diminta untuk datang besok harinya begitu. Namun seperti apa yang dikatakan oleh salah satu pengadu tadi, bahwa mereka berharap betul terkait dengan solusi dari laporan yang mereka sudah sampaikan, ini bisa dipecahkan, bisa diberikan oleh seorang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, sehingga mungkin dari semua pelapor yang datang ke hari ini tidak berharap bahwa ini sekedar menjadi kebijakan yang gimmick begitu ataupun politis begitu terkait dengan kebijakan lapor Mas Wapres ini. Kembali ke Anda, Puspa. Baik Rio, terima kasih laporan Anda. Rio Ndolu, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Jakarta.